Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala, wa ashkuruhu syukra man awfa minal bala, wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan, wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubatan 'abdin la yamliku li nafsihi huda wa la yastati'u an yadfa'a min anha dhalala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mubathila, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila, wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bima qala, wa ashabihi alladzina fazu bil iktida'i bil jihadi wa ghairihi qalu fanalud darajatil ula. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin wa bil khusus kepengurusan DKM beserta jajaran kepengurusannya, para pembina, para penasehat, para orang tua kita, para sepuh, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam rutinitas, malam ahad, di mana kita sama-sama duduk dari maghrib sampai sholat isya. Kita niat beriktikaf, mudah-mudahan pahala iktikaf kita dapatkan, sehingga dalam duduknya kita di masjid ini sekaligus kita sama-sama bermudzakarah, sama-sama saling mengingatkan, saling menambah wawasan. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang telah kita kaji mudah-mudahan selalu menambah wawasan dan pembendaharaan ilmu di dalam menjalankan segala aktivitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasul terakhir, penutup para nabi. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelahnya. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama duduk di malam ahad ini semata-mata adalah mengikuti jejak dan langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dan saya yakin bahwa saat itu Nabi mengajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat melanjutkan daripada estafet risalah kenabian kepada para tabi'in sampai kepada hari ini. Kita semata-mata menjalankan daripada perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, sehingga hidup dengan ilmu akan terarah. Mudah-mudahan semuanya, apapun kegiatan apapun, dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Sehingga ibadah kita yang didasari dengan ilmu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji, kita sama-sama bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para salafus salih yang telah meninggalkan karya-karyanya seperti kitab kuning yang kita kenal di lembaga-lembaga pesantren. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama mengkaji karya-karya beliau, kita sama-sama mengikuti jejak langkah beliau yang tidak lain tidak bukan adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita yang ada di Kampung Baru Bingung banyak sekali meninggalkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah di alam kubur sana mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua kita semuanya yang sudah meninggalkan kita semua, mudah-mudahan di dalam kuburnya tersenyum melihat kita semua duduk bareng di majelis ilmu. Mudah-mudahan mengalir pahalanya kepada beliau-beliau yang sudah menjadi ahli kubur. Yang terakhir, jamaah kita tidak kelihatan di dalam Bapak Haryono, nggak boleh. Katanya sakit kemarin Pak Suroto dengan Pak Bambang kesana kunjung, kita kapan mau dijadwalin. Beliau kurang sehat, beliau sudah aktif berjamaah 5 waktu. Mudah-mudahan dengan doa suratul Fatihah Allah akan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ana hadiniya wa ala kulli yang sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus dalam mu'alif hadal kita Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ila Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Battani wa ila jami'a abaina wa ummatina wa azladina wa jadatina wa li masyayikhina bi hadhihi al-qarya wa wa'alina fi dinina wa ta'ala yarahum wa yarahum darajatul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada bab adab berwudu. Setelah kita menyelesaikan perihal tentang bersuci atau istilah kata istinja, sudah selesai bersuci baik buang air kecil maupun besar. Kemudian kita mempersiapkan diri sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diwajibkan untuk berwudu. Fa idza faragta minal istinja fala tatub as-siwak. Setelah kita selesai beristinja, kita disunahkan siwak. Jangan lupa kita bersiwak. Ya, siwak yaitu memakai kayu arok ya, memang dalamnya itu seperti sikat gigi. Ya, memang sikat gigi itu filosofisnya ke kayu arok. Kenapa siwak? Siwak itu tujuannya adalah litathhiril fami, mensucikan mulut kita. Memang kalau belum sikat gigi terasa ada sesuatu yang mengganjal ya, dari siwak. Mungkin disamakan dengan sikat gigi. Kalau kita memang sudah terbiasa pakai kayu arok, memang ya itu afdolnya. Ya, kita tidak terbiasa, ya kita diperbolehkan dengan sikat gigi dengan mengikuti zaman. Ya, zaman sekarang sudah seperti ini. Kemudian litathhiril fami, untuk mensucikan mulut, li qiraatil Qur'an wa dzikrillah bis shalat,
Sebelum kita melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk bersiwak. Kama tanwi bil jima'i husulan nasli. Ya, para ulama sejauh ini seperti kita niat bersiwak sama-sama, kita diniatin segala hal apapun, innamal a'malu binniyat. Ya, kita duduk juga di sini niat beriktikaf, niat thalabul ilmi, mudah-mudahan kedua-duanya mendapatkan daripada pahala kita sama-sama duduk di majelis ilmu. Fa innahu muthiratun lil fami, jelas siwak adalah mensucikan mulut yang tadinya ada sisa-sisa makanan. Kemudian kita siwak, kita sikat gigi, akan menjadi bersih dan tidak mengganggu mulut kita khususnya. Ya, apalagi jangan sampai mengganggu kanan kiri kita saat sholat berjamaah. Itu intinya. Wa mardatu min rabbi, Allah meridhoinya, yang mengharapkan ridho Allah melalui siwak. Nabi sudah mencontohkan, bahkan hadisnya Nabi kalau seandainya tidak memberikan berat kepada umatku, ya, maka akan kuwajibkan. Ternyata siwak itu hanya sunnah. Wa muskhitatun lisyaitani, ya, setan kalau kita sudah bersih mulut kita bersiwak akan tidak senang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, ini adalah satu syariat yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dengan salah satunya adalah siwak. Apa fadilahnya? Wa sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Sholat memakai siwak lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Nah, di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, kayu arok umpamanya kita tidak punya, kemudian pakai kain yang kasar, ya, ada kain yang kasar itu boleh. Kemudian kain tidak menemukan, boleh dengan tangan yang kasaran gitu, ya, tangan yang kayak udah kapalan gitu. Nah, itu diperbolehkan, ya. Nah, bahkan satu keterangan, ya, ini kalau nggak salah bisa meminjam tangan saudara yang kasar gitu, ya, kayaknya jauh dari kemungkinan, ya, tangan sendiri aja. Kadang-kadang kita tidak terbiasa, seakan-akan, ya, kalau kita melihat orang membersihkan sisa makanan aja nggak enak gitu kayaknya, ya. Nah, itu. Tapi ini adalah satu syariat. Minimal sebelum berwudu, sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran. Ini jelas hadis Nabi, rakaatani, 2 rakaat bisiwakin, dengan siwak afdalu min sab'ina rakaatan, lebih afdal, lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Nah, ini, ya, biasanya kalau orang pulang dari umroh atau haji suka bawa siwak tuh, karena kita tidak terbiasa, ya, itu fadilahnya seperti itu, ya. Sudah, ya, siwak ini hanya mengingatkan saja. Kemudian kita tumpahin dan barohi minas siwak. Setelah selesai siwak, ijlis lil wudu, persiapkan, ya, untuk berwudu, tempat yang agak tinggi sekiranya agar air tidak menyiprat. Kemudian mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Ala mautin murtabin, ya, pada tempat yang lebih tinggi, kaila yusibu karrosyas, sehingga sekiranya tidak nyiprat air yang telah dipakai berwudu. Wakul, yang pertama bismillahirrahmanirrahim, ucapkan bismillahirrahmanirrahim.
Dan segala sesuatu yang baik apabila dimulai dengan bacaan bismillah maka akan menjadi berkah. Ini yang pertama adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Baik kulta bismillah, apa? Jika kalian membaca dengan bismillah doang tanpa ar-rahmanirrahim cukup. Ya, apa? Bismillah. Nah, cukup. Baik taraktal basmalah di awal wudu, jika kalian meninggalkan bismillah di awal wudu, fa'ti biha fi atnaihi, maka baca di tengah wudu. Boleh ya? Kita lupa di awal ya. Kemudian ingat setelah berkumur-kumur ya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalimatnya ada khusus ya. Biasanya kayak kita seperti bismillah bi awalihi wa akhirihi atau awalahu wa akhirahu. Baik parokta, jika wudunya sudah selesai bagaimana? Fala ta'ti biha, udah dalam bismillah lagi, udah selesai, kaki udah selesai ya, nggak usah ada bismillah lagi. Tuh. Ya menurut catatan para ulama, antaranya Syekh Nawawi Al-Baghdadi mengajarkan seperti itu. Iqati mahaliha, karena sudah habis waktunya baca bismillah, sudah selesai cuci kaki, ya sudah berdoa bismillahirrahmanirrahim, kayaknya nggak layak lah. Tupakul, setelah baca bismillah baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah ini ya, setelah baca bismillah kita sudah siap-siap untuk berkumur-kumur, baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci dan mensucikan. Nah, kalau di buku yang kemarin tuh ya penting, itu ada doanya pakai Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Gimana? Ya. Lupa. Membasuh muka. Oh, membasuh muka ya. Jadi yang pertama kita baca bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala tahura. Kemudian Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya. Nah, baru tuh baksil yadaika salatan. Kemudian kita mencuci kedua tangan dulu. Barangkali tangan kita kotor atau habis memegang sesuatu yang tidak tidak suci. Qabla an tadkhula alaina, ini ceritanya Syekh Nawawi menjelaskan zaman itu berupa kolam. Airnya berupa kolam, belum seperti sekarang pakai keran. Ya, sebelum kita memasukkan tangan ke kolam, ke bak itu, ya bak itu, maka kita dicuci dulu tangannya. Kalau udah keran udah otomatis ya, enak udah keran mah. Ini mah karena sifatnya bak, maka kita cuci tangan dulu. Tuh. Kemudian cuci tangan, baca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Nah ini cuci tangan, baca doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon, aku minta kuat di dalam beribadah. Yumna itu kuat anil ta'at. Wal barakah adalah ziyadatul khair, berkah. Kita memohon kepada Allah kuat dalam ketaatan dan berkah. Wa a'udzubika minasyu'i wal halakah. Ya ini dan aku berlindung dari kejelekan dan kerusakan. Wal halakah. Bahkan Imam Romli menambahkan, banyak sekali ya doanya. Yang jelas kita memohon kepada Allah dengan mencuci tangan itu adalah kuat dalam ketaatan dan memohon keberkahan. Kemudian tupan
nah ini masuk pada pembahasan sekarang. Tupatui kemudian niat rob al hadati, menghilangkan hadas. Nah di sini kita mulai niat untuk menghilangkan hadas, awis tibahati sholati, atau mencari kebolehan dalam sholat. Artinya seperti tayamum itu kan bukan niat menghilangkan hadas kecil, tapi niat untuk mendapatkan sholat itu dengan bersuci pakai tayamum, supaya istibahati sholati namanya. Nah, pada waktu kita membasuh muka, di situ kita barengi niat, ya, niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, ya. Iqda awwali ghusli. Nah, kalau niatnya di sebelum membasuh muka, maka kita tidak mendapatkan niat tersebut, karena awal anggota tubuh yang dibasuh itu adalah muka. Muka dalam fardu wudu adalah anggota yang pertama dibasuh. Tuh. Adapun berkumur-kumur itu adalah sunnah, ya. Nah, di sini berkumur-kumur ada doanya juga, ya. Berkumur-kumur doanya Allahumma inni as'aluka, mana ya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Boleh. Nah, yang jelas kita yang penting niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Wala yang bagi, dan tidak boleh anta zuba niyataka qabla ghusli wajhi. Nah, jadi seyogianya kita niat berwudu pada basuhan muka yang pertama, ya. Fala yasihu wuduka, tidak sah wudunya kalau dikerjakan niatnya yang baru mencuci tangan udah tahu itu wudu udah selesai. Nah ini ya tidak cukup menurut Syekh Nawawi, ya. Ini pada umumnya jumhur ulama seperti itu. Nah, tupahut gurfatan lipika, kemudian kita yang setelah membasuh, nah ini keterangannya fardu wudu, ya, membasuh muka, niat itu pada basuhan yang pertama. Tadi setelah mencuci tangan selesai kita berkumur-kumur, ya. Kalau seandainya ada sisa-sisa makanan yang susah, berkumur-kumur agak sedikit dikuatkan, tuh. Kecuali orang yang berpuasa, tidak disunahkan berkumur-kumur setelah tergelincir matahari setelah zuhur. Kalau pagi masih diperbolehkan berkumur-kumur, tapi pelan aja. Nah itu. Kemudian menghisap air ke hidung, istinsyaq namanya. Nah istinsyaq, doanya Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berilah aku bebauan seperti aroma-aroma wangi, yaitu aroma surga. Ya, ketika kita menghisap air ke hidung, namanya istinsyaq. Illa antakuna shaiman fatarmuk, kata tadi, ya. Wakul, nah ini ketika kita berkumur-kumur, doanya Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, aku memohon atau bantulah aku untuk selalu membaca kitabmu, yaitu Al-Qur'an. Wa kathrati dzikri laka, dan perbanyak zikir kepadamu. Nah, ini ya. Jadi ketika kita berkumur-kumur memohon kepada Allah, ya Allah, mohon atau bantulah aku selalu membaca Al-Qur'an
dan selalu berzikir ya. Apa-apa kita baca zikir ya, bismillah, baca alhamdulillah, baca subhanallah dan lain sebagainya. Kemudian ya banyak sekali lah ini doa-doa ya. Yang penting salah satunya aja kita cukup ya. Allahumma inni ala dzikrika, yang seperti kita biasa baca setelah sholat maghrib tuh ya, itu boleh ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Nah di sini tidak ada wa husni ibadatika. Kemudian tadi ya, setelah berkumur-kumur kita menghisap air ke hidung. Nah ini doanya, Allahumma aujibli, ada di sini ya, aujib namanya. Allahumma aujibli raihatal jannah wa anta anni radin. Ya, boleh Allahumma arihni, kalau di kitab yang kemarin tuh Allahumma arihni. Ya, ya Allah pertemukan kami bau surganya sehingga kau meridhoi kami. Nah itu wa anta anni radin. Nah selesai. Jadi kita sebelum membasuh anggota yang wajib, yaitu muka, yang pertama mencuci tangan. Ya, di sini dianjurkan membaca doanya. Kemudian berkumur-kumur, dan yang ketiga adalah menghisap air ke hidung. Biasanya kalau yang bagus mah disedot ya, enak, pelan-pelan. Kalau kenceng kan panas gitu. Nah itu. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'idari. Nah ini kalau mengeluarkan air dari hidung, ada doanya juga. Ya, Syekh Nawawi menjelaskan, memberikan doa kepada kita, ya Allah, aku berlindung dari baunya api neraka dan kejelekan kampung kita. Ini. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'idari li'anna al-istinsyaqa isalun, karena menghisap air ke hidung adalah mencari pembawaan daripada surga. Wal intisyaru izalatun, kita mengeluarkan air dari hidung adalah memohon perlindungan dari api neraka. Itu. Tupahun kurmatan diwajhika, maka ambillah air ya untuk membasuh muka. Fangsil biha min mubtada'i tasdihil jabhati, membasuh muka dari atas. Nah, dari atas dulu sampai dagu, dan lebar kanan kirinya telinga sampai telinga. Nah ini. Nah, membasuh muka dari yang ditumbuhi rambut, ya ini masih muka nih, ya sampai pinggir yaitu kuping. Kemudian air min a'la bastiha, ya dari atas ila muntahama yukbilu minal taqani, sampai dagu. Itu dari atas ke bawah. Kalau dari sisi minal udhuni ila udhuni, dari kuping ke kuping. Nah, bagaimana doanya membasuh muka? Ya, membasuh muka doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaika. Ini ya Allah, bersihkanlah atau bayyid, bersihkanlah seperti halnya kau membersihkan muka-muka orang-orang soleh. Allahumma itu sudah, itu untuk mengingatkan hati kita sebelum kita membasuh muka. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari lillahi ta'ala.
itu untuk mengingatkan hati. Pelaksanaannya pas air dibasuh ke muka, dalam hati kita berniat, niat wudu untuk menghilangkan hadas. Itu doanya Allahumma bayyin wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa yauma tabyaddu wujuhu. Jadi ya Allah, berikan atau cerahkanlah mukaku sebagaimana Engkau memberikan ya cahaya kepada para kekasih-kekasihmu. Kemudian membasuh muka. Selanjutnya Allahumma la tusawwid wajhi, jangan gelapkan mukaku itu sebagaimana Engkau menggelapkan muka-muka musuhmu. Nah, di dalam membasuh muka ada dua doa memohon muka kita supaya bercahaya dan mohon perlindungan dari muka yang gelap. Nah itu makanya ketika kita rajin berwudu, memang bukan dari warna kulit kita, akan tetapi dari keimanan. Ya, seperti halnya orang-orang Afrika yang memang turunan dari Bilal bin Rabah, ya, walaupun kulitnya kelihatan hitam, tapi bercahaya karena dari berkahnya melaksanakan wudu, daripada wudu itu adalah syariat Islam. Nah, ini membasuh muka salatan 3 kali. Tumaksil, kemudian basuhlah yada kalyumna, tangan yang kanan. Tumal yusra, kemudian kiri, ma'al mirfaqaini, sampai sikut. Ila ansofil adudaini, sampai lengan, ya, bahkan melebihi sikut. Nah, nanti keterangannya kenapa sampai sikut. Nah, sikut itu harus basah, karena kalau tidak basah dikhawatirkan kita tidak sempurna membasuh tangan itu. Kalau maaf ini kita boleh seperti itu. Ya, doanya membasuh tangan kanan, Allahumma ini kita biyamini wahasibni hisaban yasiro. Ya Allah, berikanlah catatan amalku pada tangan kanan, dan hisablah dengan hisaban yang ringan. Mudah-mudahan kita semuanya amal-amal baik kita yang dilaksanakan masa hidup kita ini akan diberikan nanti di akhirat apa sesuai doa pada waktu kita berwudu. Ya Allah, berikanlah catatan amalku kepada tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Kemudian tangan kiri, Allahumma la tu'tini, jangan berikan catatan amalku bisimali au min wara'i dhahri, atau catatan amal tangan kiri dan punggung. Itu tidak kelihatan. Mudah-mudahan kita semuanya ini adalah bagian perbaikan daripada tata cara kita berwudu. Barangkali mungkin kita belum melaksanakan seutuhnya. Ya, ini kalau kitab fikihnya kan di dalam kitab Safinah itu hanya pembahasan tanpa ada doa. Nah, kalau kitab Imam Ghazali ini, Syekh Nawawi ini menjelaskan untuk perbaikan wudu kita, sehingga wudu kita lebih berbobot, ya, wudu kita lebih bagus lagi. Para ulama memberikan penjelasan seperti itu.
dari mulai berwudu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kan berdoanya tidak seperti sholat, itu artinya boleh dalam hati lah gitu. Karena barangkali di tempat wudunya itu ada berbarengan dengan WC itu. Kemudian tadi sudah ya apa yang disampaikan tadi Pak Ketua. Nanti pada pelaksanaan mengusap sebagian kepala. Nah, ini mengusap sebagian kepala itu posisinya ada di mulut. Nah, ya kebanyakan bukan kebanyakan, maaf, ada yang mengusap di sini nih. Nah, kalau ini masih termasuk muka. Ada yang membasuh muka di sini. Bahkan nanti Syekh Nawawi menjelaskan cara membasuhnya nggak begini ya. Nah, ini dalam kitab saya ingat almarhum bapak saya ya. Jadi caranya begini, udah pegang air, tempelin jari-jari ke belakang, ke atas begitu. Nah, jarang yang mengusap kepala seperti itu. Tempelin, telunjuk ke bawah, nah itu. Jadi utamanya seperti itu. Nah tadi doanya benar, Allahumma harrim sya'ri, ya Allah jauhkanlah rambutku daripada wabasari dan kulitku ala nari atas jilatan api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwudu, sama-sama kita menambah doa-doa yang telah disampaikan oleh para ulama. Ini terutama memang dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu setiap nulis atau mengarang kitab itu selalu didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada salah satu karyanya yang Ihya Ulumuddin namanya, itu sempat ada sejaman dengan beliau ada imam yang tidak setuju ini kitab katanya sesat ya, itu zaman itu aja udah ada bahasa sesat ya. Makanya sekarang kalau kita buka di medsos ada polemik nasab ya seperti itu. Dari dulu pun sudah ada polemik-polemik yang lain. Nah ketika kitab Ihya itu dicerca dibenci sama salah seorang ulama, waktu itu ulama juga, cuma dia nggak senang sama Imam Ghazali. Nah kemudian beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Kitab Ihya itu karena Imam Ghazali, kalau memang ada Al-Quran lagi, inilah Al-Quran setelah Al-Quran yang asli. Nah mudah-mudahan ini adalah perbaikan kita. Kalau di dalam istilahnya ihsan. Nah ihsan itu memperbaiki bagaimana cara ibadah dari mulai bersuci. Mudah-mudahan dengan bersucinya yang sempurna, maka ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya, apa yang disampaikan tadi Pak Ketua juga bagus. Doa ini sangat penting sekali. Penting sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari anggota tubuh kita ya supaya selamat dari api neraka. Kemudian setelah mengusap sebagian kepala, ya, tadi ada doanya ya. Kemudian tumpamsah udhunaika. Nah ini kalau kuping adalah sunnah ya. Usapkan kuping, kedua kuping luarnya saja ya, nggak usah dimasukin sampai ke dalam. Bima'in jadidin ya, dengan air yang bukan bekas. Wa adkhil musabbihataika. Nah, boleh itu dimasukkan telunjuknya fi somakhai udunaika. Ya, masukin tuh telunjuknya. Kemudian doanya adalah Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ini kalau memang ditulis banyak di tempat itu enak mengingatkan kita supaya kita memang di dalam berwudu itu ada beberapa doa yang setiap hari setiap waktu ya, yang minimal sehari itu 5 kali wudu yang minimal
Ya kita mau sholat sunnah yang penting nambah lagi. Tuh. Di dalam berwudu ini dianjurkan oleh para ulama ada doa-doa khusus ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita sama-sama saling mengingatkan dan memperbaiki dalam melaksanakan bersuci yaitu wudu. Nah, kemudian yang terakhir membasuh kaki. Nah, doanya membasuh kaki yang kanan, Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, ya, tetapkan kakiku di dalam melewati siratul mustaqim. Jangan sampai kecebur ya, karena di situ ada keterangan bahwa kalau kita memang kecebur dalam api neraka, ya itu. Makanya di dalam kita membasuh kaki yang kanan, memohon memohon ketetapan kaki kita supaya tidak terpeleset. Kemudian kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami. Ya Allah, aku berlindung daripada kaki terpeleset ya ala sirati, di atas siratal mustaqim, finnari, di dalam api neraka, yauma tazillu aqdamul munafiqin, pada hari di mana kaki-kaki orang-orang munafik tercebur atau terpeleset kepada api neraka. Nah itu ya, yang kaki kanan kita mohon keselamatan, kaki kiri ya jangan sampai kita terpeleset ke dalam api neraka. Nah itu saja mungkin sekilas daripada kita sama-sama setiap hari berwudu untuk terus memperbaiki wudu kita sehingga bersuci kita berkualitas ya, sehingga dalam ibadah kita semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti ditulis ya doa-doa ketika berwudu. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya tinggal 1 menit lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita sama-sama terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.